Oke, sambil menunggu mahasiswa yang lain ya, kita mulai terlebih dahulu kuliah pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini pertemuan ketiga kita ya. Jadi yang pertama waktu itu kita membahas tentang himpunan, kemudian juga tentang logika matematika, kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang statistik dan peluang. Untuk pembahasan statistik dan peluang ini minimal kita ada 2 pertemuan ya, karena memang materinya lumayan padat kalau yang statistika sama peluang ini. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita tetap di hari Jumat sore jam 4. Oke. Ada 6 bahan kajian yang akan kita bahas di materi tentang statistik dan peluang ini. Yang pertama adalah tentang data statistik secara deskriptif. Kemudian yang kedua tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Kemudian yang ketiga adalah ukuran pemusatan data statistik. Yang keempat adalah ukuran penyebaran data statistik. Yang kelima, nilai baku dari suatu data statistik. Dan yang terakhir adalah masalah yang kita temui sehari-hari yang sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah statistika gitu ya, baik itu tentang bilangan, permutasi, kombinasi maupun peluang. Nah, setelah mengikuti kajian tentang statistika dan peluang ini diharapkan teman-teman mampu memahami ya, jadi bisa memahami secara konseptual maupun secara prosedural ataupun keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika, mulai dari penyajian data, ukuran pemusatan data, penyebaran data, nilai baku, permutasi, kombinasi, dan peluang. Nah, yang pertama adalah mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah statistik, statistika, dan data. Nah, apakah berbeda antara statistik dengan statistika? Jadi keduanya itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Kalau statistik itu lebih kepada suatu kesimpulan atau fakta yang berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu kejadian. Nah, jadi statistik itu melambangkan ukuran dari sekumpulan data atau perwakilan dari dari deret data gitu ya. Jadi statistik itu sudah berupa kesimpulan datanya gitu. Sementara kalau statistika itu lebih kepada ilmu pengetahuannya gitu. Ilmu pengetahuan bagaimana cara melakukan pengumpulan data, pengolahan data, bagaimana cara menganalisis dan juga membuat suatu kesimpulan dari analisis tersebut. Kemudian data sendiri itu merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan ataupun suatu permasalahan, baik itu yang berbentuk bilangan maupun yang berbentuk kategori gitu ya. Nah, kategori ini nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya, karena kalau dari segi data sendiri ada berbagai jenis gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang data ya, di era sekarang ini manusia itu tidak lepas dengan data. Paling dasar adalah misalkan data diri kita gitu ya, data identitas penduduk gitu ya, KTP, mulai dari nama, nomor KTP, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, itu adalah bagian dari data gitu ya. Ketika itu dikumpulkan menjadi satu tabel ataupun satu pool data set gitu ya, itu akan membentuk suatu kumpulan data yang bisa kita olah dengan berbagai tujuan tertentu. Nah, data yang baik sendiri itu sebenarnya harus memiliki minimal 5 kriteria ini. Yang pertama adalah data itu harus objektif gitu ya. Jadi data yang dikumpulkan gitu ya, data yang ada itu harus bisa menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya gitu ya.
Nah, jadi kalau dalam istilah penelitian ya, riset, itu ada populasi, ada sampel gitu kan ya. Dan populasi itu punya datanya sendiri, sampel itu punya datanya sendiri. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika penelitian tertentu gitu ya, paling sering penelitian itu akan menggunakan sampel tertentu gitu ya, akan menggunakan sejumlah data dari sampel, tidak menggunakan data dari populasi itu karena apa dengan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya mungkin ataupun keterbatasan tenaga, menganalisis data dari suatu sampel itu akan jauh lebih memudahkan gitu. Nah, dalam hal ini data dari suatu sampel itu harus bisa menggambarkan ataupun mewakili data dari populasi. Nah, dan data itu sendiri harus objektif gitu ya, bisa menggambarkan data yang sebenarnya gitu ya. Contohnya adalah data tinggi mahasiswa program studi pendidikan biologi gitu ya, atau data mahasiswa kelas Miful Suren gitu ya, data tinggi badan. Nah, ya datanya ini harus objektif gitu, menggambarkan data sebenarnya. Misalkan mahasiswa A, B, C, D gitu ya, si A tingginya 165, si B tingginya 150 dan seterusnya. Nah, ini harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi data itu harus objektif gitu ya, harus sesuai ataupun harus nyata gitu ya, tidak direkayasa, harus sesuai dengan kondisi dari yang didata tersebut. Kemudian yang kedua adalah relevan. Artinya data yang dikumpulkan itu memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Nah, ini dalam konteks penelitian. Misalkan ingin meneliti tentang pengaruh tingkat ekonomi terhadap pertumbuhan tinggi siswa SD Banyuwangi ataupun SD Jember misalkan seperti itu. Nah, data yang dikumpulkan itu harus relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Jadi tadi tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap pertumbuhan siswa gitu ya. Nah, berarti data yang diperlukan adalah pertama bisa jadi tingkat ekonomi itu digambarkan dari penghasilan orang tua gitu ya. Berarti harus ada data penghasilan orang tua. Kemudian pertumbuhan siswa bisa jadi diambil dari tinggi badan atau peningkatan tinggi badan selama 3 tahun ke belakang misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi data gitu ya, harus berkaitan dengan permasalahan ataupun tujuan dari hal yang ingin kita teliti. Kemudian yang ketiga adalah sesuai zaman atau bersifat aktual, up to date gitu ya. Jadi data itu sebisa mungkin data yang paling terbaru gitu ya, ataupun menggunakan data yang mengikuti perkembangan teknologi dari suatu kejadian ataupun sesuatu hal yang ingin kita teliti gitu ya. Jadi misalkan kalau kita ingin menggunakan data pertumbuhan ataupun data tingkat ekonomi orang tua ya, menggunakan data yang paling aktual gitu ya, jangan menggunakan data penghasilan dari 10 tahun yang lalu, bisa jadi berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Jadi sebisa mungkin data itu up to date. Kemudian yang keempat adalah data itu representatif gitu ya. Artinya, ini yang tadi, data yang dikumpulkan melalui teknik sampling harus dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasinya ya. Jadi ketika itu kita penelitian menggunakan data dari suatu sampel gitu ya, sampel dari suatu populasi, maka populasi ataupun sampel itu sendiri harus bisa menggambarkan keadaan populasinya gitu. Sehingga di sini yang paling krusial adalah bagaimana cara kita memilih sampel yang tepat. Kemudian yang kelima adalah dapat dipercaya. Artinya data yang dikumpulkan ini diperoleh dari sumber data yang tepat, sehingga datanya itu akurat, reliable dan juga akuntabel. Artinya kita udah tahu lah validitas datanya itu seperti apa gitu ya. Sehingga sumber data ini yang sangat krusial kalau kita membicarakan tentang kredibilitas suatu data. Nah,
Data sendiri itu kalau kita bagi ya ada beberapa jenis. Kalau yang pertama adalah berdasarkan sifat datanya itu dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu adalah suatu set data yang tidak berbentuk bilangan, tapi menggunakan kategori ataupun atribut. Nah, contohnya adalah data kualitatif itu rata-rata mahasiswa kelas MIFUL Suren adalah mahasiswa dengan tinggi sedang gitu ya, dengan tinggi sedang. Nah, istilah sedang itu adalah data kualitatif gitu ya. Nah, kalau data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk bilangan gitu ya. Jadi sudah tidak lagi mengatakan sedang, tidak lagi menggunakan rata-rata tidak lagi menggunakan kualitatif buruk, baik ataupun cepat, lambat dan sebagainya gitu. Tapi langsung menuliskan ataupun menyebutkan angka gitu ya, kuantitasnya. Misalkan rata-rata kecepatan lari atlet maraton itu misalkan 100 meter per menit misalkan seperti atau seperti apa. Nah, ini sudah berupa data kuantitatif gitu ya. Ada data ataupun ada bilangan yang disebutkan dalam data tersebut. Kemudian di sini selain berdasarkan sifat datanya, data itu dibedakan juga berdasarkan bagaimana cara kita memperoleh suatu data. Yang pertama adalah data primer gitu ya. Data primer itu data yang langsung dikumpulkan ataupun dicari oleh si peneliti gitu ya, langsung kepada sumber datanya. Nah, contoh data primer ini adalah seperti ini. Ada guru ataupun ada dosen yang ingin mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa gitu ya, ataupun tingkat pemahaman siswa terhadap materi tertentu. Maka dia akan melakukan tes ataupun melakukan kuis gitu ya yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mencari data primer. Kalau data sekunder itu datanya itu tidak dilakukan secara langsung oleh si peneliti, gitu, tapi menggunakan data dari orang lain, gitu, dari peneliti lain. Contohnya adalah ketika kita bilang tingkat pemahaman siswa terhadap materi, misalkan materi A, gitu ya, maka yang digunakan dia tidak menggunakan tes secara langsung, gitu ya, bisa jadi menggunakan literasi yang lain, gitu. Menggunakan literasi dari tes di materi yang lain ataupun dari mata pelajaran yang lain gitu ataupun menggunakan sumber data yang lain. Nah, jadi ini disebut sebagai data sekunder. Nah, kemudian jenis data yang lain itu berdasarkan sumber datanya itu dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, data internal sendiri itu adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Jadi datanya itu berasal dari intern suatu organisasi itu sendiri. Ini contohnya adalah data dari suatu sekolah gitu ya. Jadi ada data kepala sekolah, data guru, data siswa, data tenaga kependidikan dan lain-lain. Itu adalah contoh data internal. Kemudian untuk data eksternal itu adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu organisasi. Contohnya adalah data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sekolah, gitu ya. Contohnya data pendapatan orang tua siswa, data data pekerjaan orang tua siswa, gitu ya. Kemudian mungkin data dari penjual buku ataupun data dari supplier buku-buku pelajaran. Nah, itu contoh dari data eksternal. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang statistik, statistika, dan data? Nggak ada, Bu. Cukup paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang statistik, statistika, dan data, gitu ya, ada lagi yang namanya penyajian data gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan suatu penyajian data gitu ya? Atau kenapa data itu perlu disajikan dalam bentuk tertentu gitu ya? Ada yang berbentuk tabel, diagram ataupun grafik gitu. Ada yang mau jawab? Ini
suatu sistem yang membuat yang melihat data itu akan cepat paham apa isi data itu. Mungkin gitu, Bu. Oke, sip. Thank you Mas Bimo. Ada yang mau jawab yang lain? Oke. Jadi seperti yang tadi ya, benar banget yang disampaikan Mas Bimo. Jadi salah satu tujuan utama suatu data itu disajikan ataupun dibuat dalam bentuk tertentu, contohnya tabel, diagram, ataupun grafik, itu adalah untuk memudahkan kita melakukan analisis gitu ya. Jadi data itu ya hanya berupa data ketik ataupun informasi gitu ya, itu tidak bisa memberikan suatu manfaat apapun ketika itu tidak dilakukan analisis dan tidak dilakukan sesuatu gitu ya terhadap data yang ada gitu. Itu hanya berupa informasi aja gitu. Tapi ketika itu sudah bisa kita olah, maka akan menjadi suatu sumber daya sendiri gitu ya. Nah, jadi data sendiri itu sangat perlu dilakukan pengolahan ataupun penyajian gitu ya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, contoh penyajian data adalah yang pertama berupa data tabel. Tadi saya bilang ada yang data statistik itu bisa juga disebutkan dalam bentuk deskriptif gitu ya. Tapi akan lebih memudahkan ketika kita melakukan penyajian dalam bentuk-bentuk tabel ataupun grafik. Contoh data statistik yang disajikan dalam deskriptif ya seperti ini contohnya ya. Menggunakan langsung kalimat gitu ya dalam satu paragraf, misalkan jumlah keseluruhan siswa SD Negeri 1 Suren tahun ajaran 2021-2022 adalah 192 siswa. Dengan rincian adalah kelas 1 terdiri atas 17 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Kemudian kelas 2. Nah, ini kan bahasa ditulis yang cukup panjang gitu ya ketika kita menuliskan, dan itu akan susah kita mengerti gitu ya, bukan susah dimengerti, atau akan cukup lama, memakan waktu yang cukup lama, sehingga dibutuhkan penyajian data yang lebih ringkas menggunakan salah satunya adalah tabel. Nah, dengan tabel ini akan lebih memudahkan kita untuk menganalisis. Nah, gitu ya. Jadi kita akan lebih gampang lagi melihat, oh kelas 1 itu siswa laki-laki 17, perempuan 14, jadi totalnya ada 31 orang gitu ya. Kelas 2 sekian dan totalnya sampai sekian gitu. Ini adalah contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, selain dalam bentuk tabel, data itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram atau grafik gitu ya. Grafik yang pertama itu adalah grafik batang. Nah, grafik batang bisa dilihat ya di gambar sebelah. Ini adalah contoh bar chart yang menggunakan bar chart yang di samping gitu ya. Jadi tiap kelas itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang batang yang warna biru itu laki-laki, kemudian yang warna pink itu perempuan gitu ya. Untuk memudahkan kita melihat datanya. Kemudian untuk melihat jumlah itu kita bisa lihat ya di bagian bawah itu ada angka 0 sampai 25, intervalnya 5, itu bisa kita perkirakan, oh kelas 1 sekian, kelas 2. Nah, tentunya baik itu diagram tabel maupun diagram grafik itu mempunyai plus minus gitu ya. Kalau diagram tabel kita bisa lihat angka pastinya gitu ya. Oh, kelas 1 siswa laki-laki itu 17 gitu. Nah, kalau diagram grafik, nah ini tidak tertuliskan angka secara pasti di sini ada berapa, kelas 1 laki-laki berapa ya. Nah, di sini pokoknya antara 15 sama 20. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung juga bagaimana kita membuat suatu diagram gitu ya. Mau kita tuliskan secara rinci jumlahnya juga bisa di sini gitu. Tergantung kita yang mau membuat diagram gitu ya. Karena balik lagi membuat suatu penyajian data ataupun mengolah suatu data itu tergantung dengan tujuan kita menggunakan data tersebut seperti apa gitu. Kemudian ini contohnya, ini juga masih diagram batang ya atau bar chart. Ini yang tadi, kalau yang tadi menggunakan bar chart yang samping, ini sekarang bar chart yang di bawah gitu ya, yang biasanya kita pakai yang ini gitu. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu ada juga jenis bar chart yang menggunakan sistem kumulasi gitu ya. Jadi
langsung dilihatkan gitu ya jumlah kelas 1 dan kelas 2 sampai dengan kelas 6, di mana jumlah laki-laki sekian, perempuan sekian gitu. Sehingga langsung seperti ini. Nah, selain pakai bar chart, kita juga bisa menggunakan diagram garis. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di titik-titik gitu ya. Jadi kelas 1, oh yang laki-laki 17 ya, ada di titik ini. Kemudian kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Kemudian antara satu titik dengan titik lain dihubungkan dalam suatu garis gitu. Ini adalah bentuk dari diagram grafik atau line chart. Kemudian ada juga yang menggunakan penyajian datanya itu dengan data yang campuran gitu ya, menggunakan diagram campuran. Satunya menggunakan diagram batang, satunya menggunakan diagram garis gitu. Dan balik lagi, ini sangat tergantung dengan kebutuhan kita menggunakan data tersebut. Selain itu ada juga yang menggunakan diagram grafik gitu ya. Jadi grafiknya dibuat pie chart gitu, menggunakan diagram lingkaran gitu ya. Contohnya di sini di bagian atas itu adalah jumlah siswa laki-laki SD 1 Suren gitu ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini menggunakan pie chart, dia langsung tahu tuh berapa persen siswa laki-laki kelas 1 dibandingkan dengan keseluruhan siswa laki-laki di SD tersebut gitu ya. Kemudian sama seperti itu juga untuk yang siswa perempuan gitu ya. Sehingga kita bisa membandingkan gitu ya. Oh, kalau siswa laki-laki itu yang paling banyak adalah dari kelas 2 sebanyak 20,8% dari total siswa laki-laki di SD tersebut gitu. Kalau siswa perempuan yang paling banyak itu adalah siswa kelas 3 dan juga kelas 6 gitu ya, sebesar 19,8%. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita menyajikan suatu data. Nah, jadi itu tadi ya, untuk penyajian data ada minimal ada 2 jenis ya, baik itu tabel ataupun diagram. Kalau diagram sendiri ada sejauh ini yang bisa kita mungkin kita pelajari bareng. Ini ada 3, bar chart, kemudian line chart dan pie chart. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan data, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada, Bu. Oke, udah paham ya? Iya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ukuran pemusatan data. Nah, jadi data itu kan tersebar gitu ya. Data itu misalkan adalah data nilai siswa kelas 6 gitu, SD 1 Suren misalnya seperti itu. Data dari 50 siswa ataupun 40 siswa. Nah, datanya itu kan banyak gitu ya. Dan di situ ketika kita melakukan analisis, yang pertama adalah kita perlu tahu tuh pusat datanya itu apa gitu ya. Dan ketika kita membicarakan tentang pemusatan data, ada 3 hal yang pasti akan menjadi pusat atau menjadi kajian utama gitu. Yang pertama adalah min itu rata-rata ya, nilai rata-rata dari set data yang sudah ada. Kemudian median atau kuartil tengah gitu ya, itu adalah nilai tengah dari suatu set data. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul gitu dalam suatu data. Nah, di sini saya ada contoh soal. Sudah terlihat kah? Ya, Ibu. Oke, ini adalah contoh data ya. Data dari nilai siswa di suatu sekolah ya. Contohnya adalah di sekolah itu ada total 20 siswa. Contohnya seperti itu. Ada 20 siswa nomor urut 1 sampai 20, namanya ini, dan dia punya nilai ujian matematika dan bahasa Indonesia gitu ya. Habis UTS lah ya bahasanya. Setelah selesai UTS mereka ada nilai sekian gitu. Dan di sini untuk memudahkan analisis tadi salah satu contohnya kita menggunakan tabel gitu ya. Jadi dibuatkan tabel. Contohnya nomor 1, absen nomor 1 namanya Adi gitu ya.
dia punya nilai matematika 80, nilai bahasa Indonesia 65. Seperti itu terus sampai dengan Tania gitu ya, nomor absen 20, matematika dapat 75, bahasa Indonesia dapat 65 gitu. Ini adalah contoh dari sebaran data gitu ya. Terus bagaimana cara kita mencari nilai min gitu ya, atau nilai rata-rata gitu. Nah, dari 20 nilai ini tadi, nilai dari 20 anak ini tadi, contoh adalah mencari rata-rata nilai matematika gitu ya, nilai UTS matematika. Nah, caranya yang pertama untuk yang rata-rata kita kalau teman-teman punya ini ya, punya laptop gitu ya, bisa sambil latihan di Excel-nya gitu. Di sini nilai 80, 65, 70 ini dilakukan penjumlahan. Jadi mulai dari yang paling atas ini sampai dengan yang paling bawah di taninya ini dijumlahkan berapa nilainya. Nah, kalau di Excel itu menggunakan formula sum gitu ya, sama dengan sum dalam kurung. Nah, terus kita blok aja gitu mana yang mau kita jumlahkan gitu ya. Dan dia akan langsung mendapatkan jumlah sekian gitu. Kalau teman-teman masih menggunakan manual kalkulator ya bisa dijumlahkan gitu ya, 80 tambah 65 tambah 70 dan seterusnya sampai dengan nilai yang paling akhir di taninya 75 gitu. Sehingga dapat nilai sekian 1465. Nah, bagaimana dengan min ataupun rata-rata gitu ya? Nilai rata-rata ini diperoleh dari jumlah nilai total ya, ini tadi yang kita jumlahkan satu persatu gitu ya, dibagi dengan jumlah siswanya gitu. Jumlah siswanya berapa tadi? 20 gitu. Jadi min ataupun rata-rata itu menggunakan nilai jumlah total dibagi dengan 20 gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman pakai Excel, teman-teman bisa pakai rumus namanya average. Nah, sama dengan ini tulisannya average dalam kurung langsung diblok mana aja yang mau dihitung gitu ya mediannya. Nah, akhirnya ketemu nilai sekian. Oh, jadi rata-rata nilai matematika di kelas tersebut adalah 73,25. Sama juga dengan nilai bahasa Indonesia gitu. Nilai bahasa Indonesia si Adi dapat 65, kemudian Budi dapat 80, Cantika dapat 80 sampai seterusnya si Tania dapat 65 gitu ya. Terus kita jumlahkan, kita lakukan penjumlahan ya, kita hitung satu persatu mulai dari Adi, Budi, Cantika gitu ya sampai dengan Tania kita hitung dan dapat angka 1590 gitu ya. Terus kita rata-ratakan gitu ya. Nilai 1590 itu dibagi 20 sehingga dapat angka 79,5. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa tahu tuh, oh nilai rata-rata kelas 1 gitu misalkan ya, nilai rata-rata UTS kelas 1 UTS matematika kelas 1 adalah 73,25. Sementara untuk nilai rata-rata UTS bahasa Indonesia kelas 1 itu adalah 79,5. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan analisis dari suatu data ya. Ini adalah menggunakan nilai rata-rata suatu kelas gitu ataupun suatu data. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari suatu nilai tengah atau median atau disebut juga dengan kuartil 50% gitu. Nah, di sini ada set data juga ya. Jadi datanya si Adi sampai dengan Tania. Kalau di Excel kita menggunakan formula sort gitu ya. Jadi kita blok terlebih dahulu ya. Kita blok, kemudian kita sort. Di sini ada ada satu formula sort and filter. Nah, kemudian kita sort aja tuh, sort dari yang smallest to largest, artinya dari yang nilai terkecil ke nilai yang terbesar atau sebaliknya, terserah kita gitu ya mau yang gimana. Tapi yang paling sering digunakan adalah menggunakan pengurutan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti itu. Setelah kita sort, akhirnya datanya berubah menjadi seperti ini gitu ya. Untuk data matematika yang paling kecil itu datanya adalah nilainya Lina gitu ya, 55, kemudian disusul nilainya Demian 60, 65 nilainya Budi sama Heru sama Kiki, Quraini, Raisa, nah seperti itu. Terus sampai dengan nilai yang paling tinggi itu adalah Fahmi dan Nur Aini, 90 nilainya.
Nah, ini adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu si datanya gitu ya, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, nah median itu kan nilai tengah ya. Tengah-tengahnya 20 itu berapa? Tengah-tengahnya 20. Jadi kalau ada 1 sampai 20, yang tengah itu nilai nomor berapa? 10, 11, Bu. 10, 11 ya. Nah, jadi nilai 10, 11 itu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oh berarti si Sally sama Ika nih yang nilainya ada di tengah gitu ya. Dia ada di nilai data urutan ke 10 dan 11 gitu. Sehingga untuk mencari median di sini adalah menggunakan dua datanya ini, 70 dan 75 dibagi menjadi 2. Nah, dapat deh nilai median gitu. Jadi kita mendapatkan nilai median dengan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian kita cari urutan data yang paling tengah di mana. Kalau misalkan jumlah datanya 21 misalkan, jumlah datanya 21, maka nilai tengahnya itu udah langsung ada di angka 11 gitu ya. Nah, jadi ada di angka 11. Gitu. Tapi kalau nilainya 20, nah berarti nilai tengahnya itu ada di nomor 10 dan 11. Dan untuk mencari median itu nomor 10 dan nomor 11, data nomor 10 dan data nomor 11 itu dibagi menjadi 2. Nah, ini akhirnya. Jadi median dari set data tersebut 70 ditambah 75 dibagi 2 dan hasilnya adalah 72,5. Kemudian untuk mencari modus. Nah, modus ini tadi adalah nilai ataupun data yang paling sering muncul gitu dalam suatu set data. Nah, ini karena tadi kita udah mengurutkan ya nilainya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi kita bisa tahu nih, oh yang dapat nilai 55 itu 1 orang, yang dapat nilai 60 tuh 1 orang, yang dapat nilai 65 5 orang, dan seterusnya sampai dengan nilai yang paling besar gitu ya, yang dapat nilai 92 orang. Gitu ya. Jadi kita menghitung frekuensinya. Nah, modus itu karena dia adalah data yang paling sering muncul, nah kita bisa lihat, tinggal melihat mana sih yang frekuensinya paling gede gitu. Oh, yang frekuensinya paling gede adalah ini 5 nih, 65 nih, dia frekuensinya 5 kali gitu ya. Dalam artian dia 5 kali nih muncul angka 65 itu. Sehingga modus dari satu set data itu adalah 65. Seperti itu. Sama dengan data untuk yang nilai bahasa Indonesia. Seperti itu caranya ya. Jadi kita lakukan mengurutkan terlebih dahulu gitu ya, diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kemudian setelah diurutkan, kita mencari mediannya adalah nomor data urutan nomor 10 dan nomor 11, kita bagi menjadi 2. Nah, di sini kebetulan nomor 10, nomor 11 itu sama-sama dapat nilai 80 gitu ya. Jadi 80 ditambah 80 dibagi 2, mediannya adalah 80. Kemudian modusnya berapa gitu ya. Kita cek lagi sama seperti yang nilai matematika tadi gitu ya. Mana sih yang punya frekuensi paling gede gitu ya. Oh, frekuensi paling besar itu adalah 4 gitu ya, nilai 80. Nah, berarti modusnya adalah 80. Kira-kira ketika contohnya nih, oh ternyata yang frekuensinya 4 itu nggak cuma angka 80 gitu ya, nggak cuma nilai 40, misalkan nilai 60 juga punya frekuensi 4 misalkan, ya berarti si modus itu ada 2 gitu ya, datanya gitu ya, 60 dan 80 gitu. Jadi di sini modus adalah data yang paling sering muncul gitu. Kalau memang data yang paling sering muncul itu lebih dari 1, ya berarti disebutkan gitu semua data yang mempunyai frekuensi yang paling besar tersebut. Itu ya tentang rata-rata, kemudian tentang median ataupun kuartil 50% dan juga modus. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi modusnya itu ditulis semua ya Bu, seandainya ada 2 atau ada 3 gitu. Iya, jadi kalau misalkan yang frekuensinya, nah ini contoh ya, misalkan frekuensi paling besar misalkan bukan 4, tapi frekuensinya paling besar itu 3 misalkan. Nah, di sini yang punya frekuensi 3 kan ada 2 ya.
nilai 85 sama nilai 90, maka modusnya itu ditulis 85 dan 90 seperti itu. Kalau misalkan seperti itu. Kalau ada tiga, misalkan ada tiga nilai ya ditulis semua, misalkan 80, 85 dan 90 gitu ya, yang nilainya ataupun nilainya yang frekuensinya paling tinggi atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu set data. Jadi kalau memang ada data yang seperti itu dituliskan semua, gitu ya. Baik, Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Nggak ada, Ibu. ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, di sini saya ada contoh latihan soal ya, teman-teman. Mirip dengan yang sudah saya contohkan di sini ya. Jadi ini latihan soalnya. Saya udah kasih satu set nilai mahasiswa sama ya, masih Adi sampai dengan Tania. Silakan teman-teman cari nilai min-nya berapa, kemudian nilai mediannya berapa, dan modusnya berapa dari satu set data ini. Nah, ini bisa teman-teman kalau memang nggak punya laptop bisa bisa secara manual gitu ya menghitung di kertas masing-masing, bisa seperti itu. Jadi nanti ini datanya aku kirim ke lewat Bimo, nanti dari Bimo bisa disampaikan ke teman-teman ya. Silakan ini sebagai latihan gitu, latihan teman-teman membuat ataupun belajar tentang mencari nilai median, rata-rata dan juga modus. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Jadi teman-teman latihan soalnya ya mencari nilai rata-rata, median, dan modus dari nilai bahasa Inggris dan fisika dari suatu kelas. Nah ini nilainya. Jadi bahasa Inggris nilai rata-ratanya berapa, median berapa, modus berapa. Untuk mata pelajaran fisika juga sama, rata-ratanya, mediannya, dan juga modusnya berapa masing-masing. Oke, kalau belum ada pertanyaan ya, jadi untuk materi sore ini sampai dengan di median, min, dan juga modus ya, jadi mungkin aku sedikit flashback lagi ya. Jadi kita baru masuk ke yang ketiga ini ya, di bagian ukuran pemusatan data, tapi ini sebenarnya ada satu data lagi adalah bagaimana kita membuat suatu tabel frekuensi. Nah, untuk tabel frekuensi itu sendiri sebenarnya masuk ke bagian ukuran pemusatan data di bagaimana kita menyajikan suatu set data tadi ya, yang sepanjang ini gitu ya datanya. Jadi ada 20 data dituliskan semua satu persatu gitu ya. Kita bisa meringkasnya dalam suatu tabel distribusi gitu ya. Misalkan dari tabel distribusi itu oke, ada yang mau bertanya, silakan. Tadi ada yang raise hand. Oke, belum ada. Jadi tabel distribusi itu kita membuat suatu suatu ringkasan gitu ya, suatu ringkasan. Nah, di sini kan kita udah melihat nih. Mungkin saya cek kita pakai yang data ini aja kali ya. Nah, contohnya di sini. Di sini kan kita udah bisa mengurutkan gitu ya data dari yang paling kecil hingga yang paling besar gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat suatu tabel distribusi gitu. Saya kasih contoh. Oke,
contohnya seperti ini. Kita data matematika ini kita ringkas menjadi seperti ini. Data dari angka 55 hingga misalkan ya, ini sebagai contoh gitu. Data antara 55 sampai dengan 65 berapa. Kemudian data dari angka 66 sampai dengan 75 berapa. Seperti ini 50. Kemudian data dari ini kita bisa melakukan peringkasan seperti ini. Ketika datanya ada banyak. Nah, ini kan contohnya data cuma 20 ya, tapi misalkan data dari suatu universitas gitu ya, itu ada 1.500 sekian mahasiswa dengan IPK sekian gitu ya, dari jurusan ini semester ini. Nah, itu kan sangat panjang gitu, dan kita bisa meringkas dalam suatu bentuk tabel yang tabel distribusi gitu ya. Nah, di sini adalah rentang nilai, di sini adalah frekuensi. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi. Nah, kita tinggal menghitung aja gitu ya. Dari rentang nilai 55 hingga 64 itu ada berapa frekuensinya gitu ya. Jadi di sini dari 55 sampai dengan 64 hanya ada 2 nih gitu ya. Di nilai 55 dan 60 gitu. Berarti di sini ada 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk materi yang tentang tabel distribusi ini kita akan mendiskusikannya besok ya, setelah teman-teman melakukan exercise ataupun mengerjakan latihan soal yang ini gitu, karena untuk tabel frekuensi ini sendiri cukup panjang juga untuk membuat suatu tabel frekuensi gitu ya. Jadi akan menjadi satu bahasan sendiri di hari Jumat nanti beserta dengan tentang ukuran penyebaran suatu data gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Berarti itu dipisah kayak contoh ini ya, Bu? Tugasnya. Ya, tugasnya kalau tugas yang ini itu pakai yang contoh yang ini tadi, yang contoh soal ini tadi ya. Dibuat seperti ini aja gitu, biar lebih gampang pengerjaannya. Jadi mulai dari median, kemudian rata-rata, modus. Nah, ini dibuat seperti ini aja biar lebih gampang mengerjakannya gitu ya. Pengurutannya juga sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Siti Fatmawati mungkin ada yang mau ditanyakan, sudah open mic? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan sedikit ya tadi yang tabel frekuensi. Nah, jadi ini sebenarnya materi tambahan aja untuk tabel frekuensi. Kita akan bahas khusus tabel frekuensi dan juga tentang penyebaran data, tentang kuartil gitu ya, dan simpangan baku dan lain-lain itu di hari Jumat nanti. Dan itu bahasannya nggak cukup panjang ya, jadi saya harap teman-teman sudah menguasai terlebih dahulu yang bagian rata-rata, median, dan modus sebelum kita menginjak ke materi yang selanjutnya. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Dan nanti saya akan share materinya sama sama contoh soal dan latihannya ini lewat Mas Bimo. Sekaligus juga saya akan share ini modul untuk teman-teman pelajari secara mandiri di rumah masing-masing. Di modul itu udah lengkap tentang materinya, sama juga dengan latihan-latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan secara berkelompok ataupun secara individu gitu ya, untuk lebih mengasah
kemampuan matematika teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian materi. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ini ya. Kalau saya belum bisa menjawab gitu, mungkin berarti saya sibuk dan jangan lupa untuk menagih jawabannya gitu ya. Karena mungkin biasanya saya suka lupa kalau udah ke distract dengan urusan yang lain. Segera tanyakan gitu ya kalau memang ada pertanyaan yang belum saya jawab. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih buat kehadiran teman-teman sore ini. Saya tutup untuk kuliah sore ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah di hari Jumat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.